Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan, saya Muhammad Taufik Arazak, saya ketua dari kelompok 3, dan saya perwakilan dari kelompok 3 dan kawan-kawan untuk presentasi eh, Monet. Nah, di sini ada judul CDIO Marketing Plan Banana Med. Oke, di slide ini kita ada Menpro yaitu Bu Nova, Sabrina, SAK, MSI dan eh, 4 mahasiswa inti dalam proyek dan 2 mahasiswa dan 3 mahasiswa pendamping. Yang pertama ada Muhammad Taufik Arazak, saya sendiri. Yang kedua ada Rahmat Pratama, yang ketiga ada Fakih Nudindra, yang keempat ada Celia Bertarigan, dan 3 mahasiswa pendamping. Yang pertama ada Jason, yang kedua ada Muhammad Bagus, yang ketiga ada Ali. Oke, next. Next. Oke, kita lanjut di project description. Nah, pada project PBL ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan bisnis dan pemasaran bagi brand UMKM Banana Med, sebuah usaha mikro kecil yang bergerak di bidang kuliner dan F&B, yang mengolah pisang sebagai menu prioritasnya. Nah, setelah itu ada target yang ingin dicapai dari kegiatan pemasaran PBL CDO kali ini, yang ada peningkatan performa pemasaran sebesar 30%, serta kenaikan penjualan sebesar 20% dalam jangka waktu 6 bulan. Oke, setelah itu ada penetapan target tersebut mempertimbangkan kapasitas produksi Banana Med dan ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan promosi digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Next. Oke, di slide ini ada project implementation detail. Nah, pada tahap awal, proyek ini berjalan, kami melakukan observasi dan analisis terlebih dahulu terhadap beberapa UMKM yang berpotensi menjadi mitra kami. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami menetapkan Banana Med sebagai mitra proyek. Banana Med juga merupakan usaha yang baru berjalan selama 3 bulan dan belum memiliki platform promosi yang menarik. Selanjutnya, kami menerapkan juga strategi promosi online yang dilaksanakan pada periode Oktober hingga Desember. Kegiatan yang dilakukan meliputi perancangan dan pemanfaatan fitur-fitur sosial media untuk meningkatkan brand awareness UMKM Banana Med. Media sosial juga bisa digunakan dalam kegiatan promosi. Ini adalah Instagram dan WhatsApp bisnis. Setelah itu promosi dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas brand, menjangkau konsumen baru, serta mendorong peningkatan penjualan pada tahap akhir. Kami menyusun laporan hasil implementasi proyek yang memuat pencapaian target, kendala yang dihadapi. Next, Mat. Lanjut di dalam pembahasan project achievement. Di project achievement ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada penyusunan strategi pemasaran berbasis SWOT, TOWS, PESTEL, dan 4CS. Yang kedua ada tercapainya penguatan branding dan identitas merek untuk meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga, kami merancang pemasaran digital dan menghasilkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis KPI. Yang keempat, menyusun dokumentasi strategis evaluasi dan dokumentasi untuk pengembangan berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Rahmat Pratama Haryanto. Kepada Rahmat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Pratama Haryanto dan saya akan mempresentasikan bagian saya. Nah, di sini masuk ke bagian berikutnya adalah member contribution, yang dimana pemimpin proyek yaitu Taufik itu bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan proyek, serta mengkoordinasikan komunikasi antara tim dan mitra UMKM. Nah, anggota tim juga berkolaborasi dalam melakukan riset pasar dan analisis konsumen. Disusun strategi sederhana untuk mengolah hubungan dan retensi pelanggan. Tim menyiapkan materi evaluasi dan dokumentasi untuk mendukung pencapaian hasil proyek ini. Selanjutnya adalah backlog task yang kami kerjakan dalam semester 3 ini.
Nah, yang pertama itu ada PPT Monep, yang dimana PPT Monep ini ada dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Kemudian adalah final report CDIO, sama seperti itunya juga mempunyai dua versi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris itu merupakan output dari business communication. Yang selanjutnya adalah video teaser, selanjutnya adalah video presentasi yang kami sedang lakukan ini, yang selanjutnya adalah poster financial management COGS yaitu HPP dari UMKM Bananamed, dan dashboard marketing yang merupakan output dari business intelligence. Nah, kemudian adalah interview dengan pemilik UMKM, kemudian minibook, kemudian logbook. Semua status sudah mencapai down. Oke, lanjut. Kemudian adalah logbook yang kami Nah, di logbook ini setiap kegiatan dan progres yang kami lakukan dicatat pada buku catatan mingguan logbook sebagai bukti dokumentasi dan evaluasi kembali apa yang telah kami kerjakan. Selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh teman saya, Celia BR Tarigan. Baik, saya Celia Tarigan akan melanjutkan presentasi ini. Di sini ada obstacle dan solution during the project. Obstacle atau hambatan yang kami dapat adalah keterbatasan ketersediaan waktu pemilik UMKM yang dimana memiliki pekerjaan sampingan yang lain juga. Solusinya kami melakukan koordinasi dan penerapan jadwal yang efektif sesuai dengan ketersediaan mitra kami. Kemudian yang kedua ada belum adanya sistem pengelolaan pelanggan yang terstruktur. Nah, kami menggunakan solusi yaitu pengembangan sistem CRM dan monitoring sederhana untuk meningkatkan proses evaluasi kami. Kemudian yang ketiga ada belum adanya penerapan sistem pencatatan uang. Yang kami lakukan monitoring KPI sederhana. Kemudian yang terakhir ada brand awareness yang rendah diakibatkan usaha UMK yang belum memiliki platform Instagram yang aktif. Strateginya, kami menyusun konten yang sesuai dengan karakteristik target pasar, serta memanfaatkan fitur-fitur di Instagram yaitu feed, story, atau reels Instagram untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian ada course engagement contribution. Di sini ada mockup design, CRM prototype, business communication, financial management, kemudian ada business intelligence, negotiation, decision making. Selanjutnya dibawakan oleh Fakih. Ya, di sini ada course engagement contribution. Yang pertama, manajemen marketing. Mockup design, CRM for topi, business communication, business intelligence, financial management, negosiasi, dan design making. Selanjutnya, di sini ada learning outcome. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kondisi bisnis UMKM melalui observasi, wawancara, dan studi pasar. Mahasiswa mampu menerapkan analisis pasar dan pemasaran seperti SWOT, Pestel, TOWS, dan Pestel Diamond marketing dalam konteks nyata. Mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran dan branding serta pemahaman mengenai perencanaan dan pelaksanaan digital campaign. Mahasiswa mampu memahami pentingnya strategi customer relationship management, CRM, monitoring, evaluation,
berbasis KPI. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan kerja sama tim, komunikasi dengan mitra UMKM, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Oke, selanjutnya saya alihkan oleh Taufik. Oke, begitu saja presentasi dari kami kelompok 3. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ya, guys. semangat monep kita. Thank Semangat you. monep hari Kamis ya. Thank you Semangat untuk sidangnya, weh. semester ini. Goodbye. Yo. Oke,